Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Bertemu lagi kita di segmen komunikasi auditor kepada pihak penanggung jawab tata kelola, dan ini adalah video penjelasan kelima. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan penjelasan kita. Nah, ini kita akan masuk ke topik komunikasi rekan perikatan kepada TCWG atau kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola. Di sini terkait dengan SPM 1 tentang pengendalian mutu bagi kantor akuntan publik, paragraf 30A. Yang harus digarisbawahi teman-teman bahwa di sini KAP harus melimpahkan tanggung jawab atas setiap perikatan kepada rekan perikatan dan menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengatur. Nah, yang diatur adalah beberapa hal yang berikut ini. Jadi poinnya di sini yang akan saya garis bawahi lebih dulu adalah bahwa setiap kantor akuntan publik tanggung jawab harus diserahkan kepada rekan perikatan. Nah, di sini apa sih yang harus diatur? Nah, yang pertama adalah identitas dan peran dari rekan perikatan itu seperti apa. Nah, identitas dan peran kita itu harus dikomunikasikan kepada anggota manajemen kunci klien dan TCWG. Artinya ada kepada dua pihak, yaitu kepada manajemen dan kepada TCWG. Nah, kepada manajemen ini pun tidak perlu semuanya, hanya kepada anggota manajemen inti, misalnya direktur utama. Nah, bentuk komunikasi kita kepada tanggung jawab auditor kepada TCWG ini adalah tentang hal yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. Nah, termasuk diantaranya pernyataan bahwa kita itu bertanggung jawab untuk merumuskan dan menyatakan opini atas laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen dan dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Artinya di sini kita punya tanggung jawab bahwa opini yang sudah kita berikan atas laporan keuangan juga sudah berdasarkan pengawasan oleh pihak yang bertanggung jawab, dan audit atas laporan keuangan kita itu tidak membebaskan dari manajemen atau yang bertanggung jawab atas tata kelola dari tanggung jawabnya. Artinya ketika buku audit kita sudah keluar, bukan berarti manajemen bebas tanggung jawabnya, tidak. Nah, kita hanya proses audit kita di sini yang perlu kita garis bawahi adalah untuk memberikan keyakinan memadai. Jadi sebatas membantu bahwa kita akan menambah sedikit keyakinan dari pihak yang bertanggung jawab, bukan berarti membebaskan tanggung jawab dari pihak manajemen. Nah, di sini teman-teman yang perlu juga kita komunikasikan adalah terkait dengan independensi kita. Nah, di sini auditor harus mematuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk diantaranya ketentuan terkait independensi dan perikatan audit atas laporan keuangan. Nah, hubungan dan hal-hal serta pengamanan yang harus kita komunikasikan itu bervariasi teman-teman. Jadi ada banyak macam sesuai dengan kondisi perikatan. Namun yang kita sampaikan secara umum akan membahas beberapa poin, diantaranya ancaman terhadap independensi yang mungkin saja ada karena hubungan kepentingan pribadi, hubungan keluarga, dan yang lainnya, dan adanya pengamanan yang dibuat oleh profesi kita, dalam hal ini melalui PDWPK, Badan Pengawas Profesi, kemudian peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang mengatur kita akuntan publik
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan pengamanan dalam sistem dan prosedur kantor akuntan yang bersangkutan atau bisa disebut dengan SPM. Nah, di sini ruang lingkup dan yang direncanakan atas audit juga harus kita komunikasikan, teman-teman. Jadi dalam rangka untuk mencapai bahwa tidak ada yang terlewat dari prosedur yang kita lakukan. Nah, 3 hal yang harus kita komunikasikan di sini kepada TCWG adalah pertama, ruang lingkup audit kita, kemudian saat yang direncanakan atas audit itu seperti apa, dan kemungkinan resiko signifikan yang diidentifikasi oleh auditor. Jadi itu harus kita komunikasikan kepada TCWG. Nah, apa sih manfaatnya ketika kita mengkomunikasikan ruang lingkup dan saat audit direncanakan? Nah, komunikasi ini dapat membantu kita, membantu pihak yang bertanggung jawab tadi untuk memahami dan lebih baik konsekuensi dari pekerjaan auditor, bahwa Bapak misalnya begini, pekerjaan kita seperti ini. Nah, ada kemungkinan bahwa kita akan menemukan identifikasi temuan misalnya. Nah, temuan itu bisa jadi karena fraud ataupun kesalahan. Dan itu juga bisa kita hitung dulu Pak signifikansinya. Kurang lebih seperti itu kita sampaikan. Untuk menentukan juga area yang diminta untuk dilakukan prosedur audit tambahan jika memang harus kita lakukan. Nah, di saat kita mengkomunikasikan ruang lingkup ini, kita berharap teman-teman kita mendapatkan feedback yang bagus dari TCWG sehingga proses dari audit itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, makanya salah satu manfaatnya juga adalah membantu auditor untuk memahami dengan baik entitas dan lingkungannya. Nah, di sini juga kita harus mengkomunikasikan resiko yang signifikan yang sudah kita identifikasi sehingga dapat membantu TCWG atas tata kelolanya untuk memahami hal-hal tersebut dan kenapa hal-hal tersebut perlu pertimbangan audit khusus. Nah, di sini teman-teman, komunikasi tentang risiko yang signifikan ini dapat membantu TCWG dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk mengawasi proses pelaporan keuangan. Nah, di sini TCWG sebenarnya mempunyai tanggung jawab untuk pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan. Nah, apa saja sih yang harus kita komunikasikan teman-teman? Nah, yang harus kita komunikasikan yang dipenuhi adalah misalnya bagaimana kita merencanakan dan untuk merespon risiko yang signifikan atas misalnya kesalahan penyajian yang material, baik yang disebabkan oleh 2 hal tadi, misalnya kecurangan ataupun kesalahan. Nah, selanjutnya yang harus kita sampaikan juga adalah bagaimana kita merencanakan untuk merespon area yang memiliki risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai lebih tinggi, serta misalnya pendekatan auditor terhadap pengendalian internal yang relevan dengan proses audit. Dan begitu juga teman-teman, dalam hal penerapan konsep materialitas dalam konteks suatu audit dan sifat, luas, keahlian atau pengetahuan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur audit yang direncanakan, atau dalam hal untuk mengevaluasi hasil audit termasuk penggunaan pakar auditor. Nah, ketika misalnya teman-teman SA 701/2021 ini berlaku, maka pandangan awal auditor mengenai hal-hal yang mungkin menjadi area perhatian signifikan kenyataannya menjadi hal audit yang utama. Hal lain yang perlu kita komunikasikan adalah sikap, kesadaran, dan tindakan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Tentang apa? Nah, tentang misalnya pengendalian internal entitas dan juga
deteksi dan kemungkinannya adanya kecurangan. Nah, di sini tindakan dari pihak bertanggung jawab atas tata kelola dalam merespon perkembangan SA atau standar akuntansi